ada kasus-kasus di mana kaca ini meledak sendirinya tanpa ada yang mukulin, tanpa ada faktor eksternal. Yang penting di sini adalah langkah-langkah preventif untuk meminimalisir supaya tidak membahayakan orang lain. Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang di channel Himalaya Abadi bersama host dari channel ini, saya sendiri, Wilson, di mana kita akan selalu membahas hal-hal yang unik dan menarik terkait dengan industri kaca, terutama relevansinya terhadap interior dan arsitektur. Topik pada video atau podcast kali ini adalah kaca tempered yang pecah sendiri. Ya, ini memang topik yang menarik dan juga memang banyak pertanyaan yang dilontarkan kepada kami mengenai kenapa kaca tempered bisa pecah sendiri dan bagaimana cara mitigasi atau mencegahnya supaya tidak membahayakan orang atau objek yang ada di dalam ruangan tersebut. Oke, kita akan mulai dengan menjelaskan apa itu kaca tempered. Nah, kaca tempered ini banyak yang salah paham, dipikir kaca tempered adalah kaca yang memiliki bahan yang berbeda dengan kaca biasa. Jadi ada kaca biasa, ini kaca tempered. Bahannya beda. Ini perlu kita luruskan dulu. Kaca tempered bukan kaca yang berbeda dengan kaca A ini, melainkan kaca tempered adalah kaca A yang diproses lebih lanjut di dalam tempering furnace, oke? Sehingga kaca ini berubah strukturnya lebih kuat. Nah, jadi kacanya sama-sama kaca A. Kita potong, kita polishing, kita masukin ke dalam tempering furnace atau mesin tempered lah singkatnya ya. Setelah itu kaca ini akan berubah menjadi lebih kuat dan lebih keras. Nah, bagaimana proses pembuatan itu menjadi kuat lebih keras? Itu karena adanya, sebenarnya mungkin saya akan bahas singkat, ada dua metode dengan kimia atau dengan mesin panas radiasi atau konveksi. Jadi, tapi itu kita nggak akan bahas lebih detail di video kali ini. Nah, jadi kaca ini prinsip sederhananya adalah dipanaskan terus didinginkan. Maka dari itu si kaca ini akan menjadi lebih kuat. Mungkin ada beberapa pertanyaan, kacanya sudah di-tempered ini masih bisa pecah nggak? Iya, jadi kaca tempered atau kaca yang sudah diproses di tempering furnace ini bukan berarti kaca ini jadi anti pecah. Masih bisa pecah. Bahkan ini akan lemah di sudutan. Jadi di mengarah ke arah tepi dia akan lebih lemah di area situ. Memang kaca tempered ini identik dengan safety glass karena pecahan daripada kaca yang sudah di-tempered dia tidak retak dan besar bongkahannya, melainkan akan menjadi kecil-kecil seperti butiran jagung ya, kecil-kecil. Ada beberapa teman kita juga sebut ini kaca jagung gitu. Ini lucu banget. Maksudnya adalah ketika pecah dia akan menjadi butiran jagung, tapi pecahnya berbeda sifatnya dengan pecahnya kaca biasa yang belum di-tempered. Kalau kaca biasa yang belum di-tempered, pecahnya akan crack ya. Sedangkan kaca tempered atau kaca yang sudah di-tempered, pecahnya akan ada ledakan sedikit. Jadi akan meledak dan pecahnya akan kecil seperti butiran jagung. Jadi itu perlu diketahui dulu. Bisa pecah dan pecahnya akan menjadi seperti ledakan kecil. Balik lagi, karena kaca ini bisa pecah, biasanya kenapa? Biasanya karena ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu yang akan memecahkan. Contohnya ada orang iseng dipukul pakai palu atau pakai kapak. Dia pecah, dia meledak. Seperti ini. Cuman, balik lagi dengan video ini, ada kasus-kasus di mana kaca ini meledak sendirinya tanpa ada yang mukulin, tanpa ada faktor eksternal. Nah, ini kenapa gitu ya? Jadi perlu kita ingatkan lagi di industri kaca, ini adalah hal yang lumrah terjadi. Jadi harus diketahui bersama nih bahwa ada resiko setiap kali kita membeli kaca yang sudah di-tempered, ini ada resiko meledak sendiri. Di dalam industri kaca, ini kita sebut dengan spontaneous breakage. Oke? Nama teknisnya adalah spontaneous breakage. Nah, balik ke konsep utamanya, karena kaca tempered adalah kaca yang sudah diberikan pemanasan dan pendinginan sehingga kacanya ini molekul stres ya. Stresnya tinggi. Nah, jika kaca ini pada kondisi equilibrium, yaitu nggak tanpa stres, itu dia nggak akan bisa pecah sendiri. Tapi ketika kita berikan stres, maka ini ada potensi di mana kandungan nikel di dalam kaca yang sudah di-tempered ini sewaktu-waktu secara random bisa aktif dan mengakibatkan kaca ini pecah tanpa ada faktor eksternal.
Jadi karena equilibrium di kaca yang sudah diproses tempering ini berubah, jadi ada risiko seperti ini. Jadi perlu diingatkan, hati-hati untuk aplikasi-aplikasinya tentunya ya, supaya tidak membahayakan ketika pecah atau ketika kaca ini meledak karena spontaneous breakage tersebut. Nah, yang penting di sini adalah langkah-langkah preventif untuk meminimalisir supaya tidak membahayakan orang lain. Karena resiko ini tetap ada. Oke, jadi yang kita harus lakukan adalah langkah meminimalisir ledakan ini atau spontaneous breakage ini untuk melukai orang lain. Oke, ada beberapa workaround di industri kami bagaimana kita meminimalisir. Pertama, dengan proses yang namanya heat soak. Oke, jadi dengan proses heat soak, setelah kaca ini diproses tempering, kita akan melakukan proses heat soak. Proses heat soak adalah proses adisional di luar proses tempering ini meminimalisir resiko spontaneous breakage. Cuman sebenarnya ini masih pro kontra perdebatan. Ada juga yang bilang ini hanya meminimalisir. Jadi masih bisa, jika kaca ini sudah lolos di proses heat soak, ini masih bisa meledak lagi. Masih bisa spontaneous breakage di lapangan. Itu poin pertama. Yang kedua adalah dengan melakukan proses laminate setelah kacanya ditemper. Jadi ini akan menjadi kaca tempered laminate. Oke, ini tidak membuat si kaca ini tidak akan bisa meledak lagi dengan sendirinya atau spontaneous breakage. Tapi jika amit-amit kejadian spontaneous breakage karena kacanya dilaminate, maka ada kaca dan film interlayer di tengah-tengahnya yang akan melindungi supaya ledakannya tidak kena ke objek atau ke orang lain. Itu opsi yang kedua untuk meminimalisir damage atau kerusakan akibat spontaneous breakage. Yang ketiga adalah mungkin jika kacanya sudah terpasang atau memang secara budget tidak memungkinkan untuk tempered lami, opsinya adalah dengan melapis kaca yang sudah ditempered itu dengan security film. Ini banyak banget jenisnya, ada dari merek 3M, merek Lumar, dan lain sebagainya. Konsepnya adalah kaca yang sudah ditempered, kita akan lapis dengan security film. Jadi jika sewaktu-waktu terjadi spontaneous breakage, si film ini akan meredam ledakannya supaya tidak melukai orang lain. Itu adalah 3 alternatif bagaimana kita bisa meminimalisir kerusakan akibat spontaneous breakage. Nah, cuman terutama di poin nomor 2 dan nomor 3, yaitu dengan laminate atau dengan security film, ini hati-hati. Jadi jangan semua bidang kita proses seperti ini, seperti proses tempered laminate untuk mengurangi kerusakan, karena kita harus memikirkan safety dari segi evakuasi jika terjadi kebakaran. Kalau gedungnya kebakaran dan semua kacanya di tempered lami atau tempered security film, ini akan kesulitan ya untuk jalur evakuasi. Jadi harus ada bidang-bidang tertentu kacanya yang dimana tidak dilakukan proses tempered lami atau security film, sehingga jika ada kebakaran bisa kita pecahin kacanya, terus bisa kita evakuasikan dari kaca yang kita pecahin itu. Oke, terima kasih sudah stay tune di podcast Himalaya Abadi. Buat yang nonton dari YouTube, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel YouTube kita, atau dengerin dari Spotify, jangan lupa untuk follow. Dan dua-duanya juga tolong jangan lupa untuk follow kita di Instagram @himalayabadi, atau untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi kami di www.himalayabadi.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya.